I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction start to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Jesus, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every mind and every heart. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. Jesus, your name. Jesus, your name is power. Jesus.
Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, saya percaya di minggu terakhir di tahun ini 2 hari lagi udah ganti tahun 2025. Kita diberkati lebih lagi, amin. Saya bersyukur kita semua masih boleh diizinkan Tuhan untuk berkumpul, beribadah bersama. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau lebih lagi mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau ajak kita semua bagi berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau bawa dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah bersama dengan kami Tuhan melalui hari-hari di setiap tahun ini Tuhan. Dan kami percaya semua karena anugerah-Mu. Dan karena kami tahu kasih-Mu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau bawa ibadah kami pagi hari ini dalam nama-Mu saja. Kami siap dipulihkan. Kami siap terima rema yang terbaik daripada-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Dan kami siap berikan yang terbaik lebih lagi Tuhan. Melalui pujian, penyembahan, sikap hati kami Tuhan hanya di hadapan-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersuka cita dan kami mau lebih bersyukur lagi karena Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa ibadah kami luar biasa ini hanya dalam nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Katakan bersyukurlah. Sebab dari atas gunung maupun di dalam lautan, di surga dan di bumi semua memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Dia baik dalam kehidupanku. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kami dikatakan haleluya, memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena
katakan. Tanganku ku angkat padamu ya Yesus, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu banyak setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Dikatakan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita, dan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kita mau tetap katakan sebab Tuhan kami tahu Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Amin. Sebab tiada berkesudahan kasih setiamu, kita mau lebih lagi menari di hadapan Tuhan. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Amin. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan lebih lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Kira makanan sebab Tuhan baik bagi setiap kita. Amin. Kita mengharap sebab Tuhan baik bagimu, Tuhan baik bagiku, dan Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Lebih lagi, Yesus baik. Boleh tunjuk kanan kirinya, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya.
lihat dulu jempolnya diangkat dua-duanya. Oke, kita mau katakan sama-sama sebab Tuhan baik, amin. Katakan, Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Mungkin banyak hal yang sudah kita lalui sepanjang tahun ini. Kata orang tahun ini tuh rasanya kayaknya tahun yang berat gitu ya. Kalau boleh jujur, resolusi saya tahun ini saya rasa nggak ada yang cool. Tapi di akhir tahun ini ketika saya tanya sama Tuhan, sebenarnya apa sih rencana Tuhan? Kenapa kok kayaknya nggak ada yang resolusinya satu pun nggak ada yang berhasil gitulah kurang lebih. Apa saya yang kurang beriman atau saya yang kurang berdoa? Tapi ternyata Tuhan kasih jawaban dalam hidup saya. Tuhan cuma mau berkata bahwa nggak apa-apa gitu. Dalam segala sesuatu pada kenyataannya saya bisa melalui lagi 1 tahun. Dan itu bersama dengan Tuhan. Saya nggak sendirian. Ada momen di mana saya sangat-sangat terpuruk. Tapi pada akhirnya tetap Tuhan itu yang bawa saya naik gitu. Di akhir tahun ini cuman satu yang mau Tuhan nyatakan, ini mungkin untuk saya tapi juga untuk semua yang mendengar juga, bahwa nggak apa-apa gitu. Mungkin jalan Tuhan itu nggak bisa dimengerti sama setiap kita gitu kan. Tapi percaya, harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan punya waktu yang paling baik dalam kehidupan kita. Kalau kayak saya resolusinya mungkin gak ada yang ada peningkatan. Tapi gak apa-apa, saya tetap bisa mengucap syukur, dan itu karena anugerah Tuhan. Itu karena Tuhan baik dalam kehidupan saya. Dan Tuhan juga baik dalam kehidupan kita semua di tempat ini. Amin. Kira mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kira mau katakan sebab Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Biarlah segala pujian, kemuliaan yang terbaik dari setiap kami ini Tuhan sampai ke hadirat-Mu. Pakai setiap kami Tuhan. Kami percaya bahkan di tahun-tahun berikutnya pun Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau baik Tuhan. Sebab kami tahu Engkau ada. Sebab kami tahu Engkau menyertai setiap langkah kami. Kami tenang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi berserah di hadapan-Mu. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
dan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Lebih lagi semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan yang Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan ku memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu, ku mau menyembah-Mu, sembah-Mu. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Lebih lagi ku memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu, ku mau menyembah Yesus. Sekalian dan terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu Tuhan melingkupi hidup kami. Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, semuanya bagi Tuhan. Memenuhi hidup kami, menyertai hidup kami. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, sebab Engkau layak. Katakan bahwa sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami ini Tuhan, kami mau serahkan benar-benar hanya ke hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu uji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk siap memuji, menyembah dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kami bersyukur. Sekalipun di tengah suka dan duka, apapun yang sudah kami lewati, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah
adalah Tuhan yang hidup. Dan kami menyerahkan akan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajar setiap kami, bimbing setiap kami untuk selalu bersyukur dan selalu memiliki harapan yang baru di tahun yang baru. Dan kami percaya Tuhan akan membawa kami untuk masuk lebih lagi ke dalam dimensi yang baru. Bahkan kami akan terima double grace. Kami akan menikmati hal-hal yang ajaib, hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan Tuhan sendirinya juga akan melakukan, mengerjakan hal-hal yang kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah bisa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, apa kabar? Wow, ini di ujung tahun 2024 ya. Walaupun tinggal beberapa hari lagi, tetapi kita ibadah di minggu yang terakhir di tahun 2024. Saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mempersilahkan Pak Sahyudi untuk menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan di tahun 2024 atau mungkin hal-hal yang lain yang dialami secara pribadi. Saya seringkali katakan bahwa berapapun kita menjadi orang Kristen itu enggak jadi jaminan, ya. Berapa lama kita menjadi seorang Kristen itu enggak jadi jaminan. Tetapi bagaimana hari ini, apakah kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan terlebih seringkali saya mendorong bahwa kita harus mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Ya, sehingga kita bisa menyampaikan, menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bukan apa kata orang. Tadi pagi ketika saya kembali sedikit waktu mempersiapkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan pada minggu terakhir tahun 2024 ini, ya nggak kebetulan ya Pak Sahyudi masuk ke ruang saya sehingga saya sampaikan langsung, Pak, adakah kesaksian? Ya, apa ya Pak? Dalam waktu yang singkat kemudian dia menyanggupi untuk menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Saya persilahkan Pak Sahyudi bisa maju ke depan. Terima kasih Pak Gem buat waktunya. Shalom Bapak Ibu. Masih lemes sih. Shalom Bapak Ibu. Wah mantap. Ya, saya ingin bersaksi ya seperti lagunya tadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Gampang Pak Angel, susah ya. Bapak Ibu, pertengahan tahun 2024, mulai bulan Juni, Juli, Agustus sampai sekarang ini, rasanya pekerjaan sepi banget. Ya, Bapak Ibu merasakan enggak? Rasakan ya, rasakan sepi. Bapak Ibu, kerjane karo nganggure akeh, nganggure. Nak nganggur untuk duit tak apa-apa, nganggur nggak dapat uang. Ya, saya berdoa mbak Tuhan. Tiap bulan saya berdoa, tiap malam setelah lewat jam 12. Entah kenapa tuh, pasti setelah lewat jam 12 Tuhan tuh bangunkan saya berdoa. Ya saya doa, Tuhan, tolong saya. Itu aja yang saya doakan. Tuhan, tolong saya. Saya tidak minta macam-macam. Saya minta Tuhan tolong saya. Tuhan, aku ada kerjaan. Saya seorang kerjaan Tuhan. Saya doanya gitu pendek-pendek. Habis gitu saya tidur lagi Bapak Ibu. Ya, itu tiap hari. Kadang-kala ada panggilan pekerjaan. Pekerjaan saya itu tukang CCTV ya. Ada panggilan pekerjaan. Tapi bukan pekerjaan yang besar Bapak Ibu, pekerjaan yang kecil-kecil,
servis, ya dapat duitnya ya segitu. Mungkin buat makan sama beli bensin dan sebagainya sudah nggak nyukupi. Nah, tetap saya terima, tetap saya lakukan, tidak saya tolak. Nah, suatu kali ketika satu hari saya ini selesai mandi sore Bapak Ibu ya. Selesai mandi sore, saya akan mau mulangkan anduk dari kamar mandi, mau menurunkan anduk di jemuran. Badan saya tuh rasanya kayak lemes. Ya, lemes bukan karena sakit Bapak Ibu. Lemes karena ada duit. Bener. Orang kalau udah punya duit itu ya, yo, itu bisa. Nah, orang Semarang bilang sangkuk ya. Nggak ada semangat sama sekali. Tapi kalau punya duit, dodone somokro. Bener itu rasanya. Kalau punya uang tuh mantep rasanya. Rasanya mantep. Kalau nggak punya uang tuh tidak ada sukacita. Sampai akhirnya Tuhan tuh menegur saya. Tuhan tuh bilang, sukacitamu tuh karena duit. Waduh Tuhan. Saya langsung menangis ketika dengar suara begitu, bukan dengar secara audible ya, tapi dalam hati itu tiba-tiba saya keluar perkataan yang demikian. Sukacitamu karena duit. Langsung saya nangis. Ampuni aku ya Tuhan. Ampuni aku. Ya. Nah memang kita tidak punya duit bahaya loh. Ya. Tapi saya tetap berusaha untuk dapat duit. Duit itu singkatan apa? Doa, usaha, ikuti Tuhan. Ya. Bapak Ibu, dalam godaan nggak punya uang ini apa? Nggak ada godaan. Oh ada, godaannya banyak Bapak Ibu. Ya, godaannya banyak. Saya tuh sebenarnya kalau mau muda, misalnya aja, yang misalnya rusaknya cuma nyambung kabel. Nah bilang aja, oh yang rusak ini biayanya lebih besar. Saya dapat untung lebih besar. Berkali-kali saya diadakan dengan demikian loh Bapak Ibu. Tidak sekali tok, tidak dua kali tok, berkali-kali. Cuma nyambung kabel misalnya ya, sebenarnya kan juga nggak mahal-mahal toh. Tapi hati saya itu kemecer ya istilahnya kalau orang Semarang tuh bilang ngelihat rujak tuh kemecer. Wah kina tak ganti kamerane, siji lumayan. Aku sobati akeh, apa nek nak loro. Orangnya ndak tahu, tapi ndak. Saya ndak lakukan itu. Ya. Bahkan kalau hanya sekedar sambung kabel tak free. Itu godaan loh Bapak Ibu, bukan ndak godaan loh. Godaan itu bukan hanya terhadap yang lain, tapi itu godaan. Terus godaan apa lagi Bapak Ibu? Godaan memberi. Saya sering ketemu teman minta tolong bantuan, pinjem duit apa minta duit, minta. Ya saya kasih. Sebatas saya mampu. Saya tidak berpikir, aku ora ada duit kok ngene duit. Saya belikan. Ya. Dalam bulan saya belikan makan 2 orang. Tak belikan makanan. Nasi. Saya tidak pikir, wah aku duwe mangane tak tire tok. Aku mau kowe sego enggak. Saya berpikir kalau ada hal demikian itu kesempatan untuk saya melihat mujizat Tuhan. Karena Tuhan tuh banyak melihat kita. Ya, banyak melihat kita. Tuhan tuh tidak banyak mendengar doa kita sampai panjang 2 jam enggak. Tuhan tuh ngeliat doa kelakuan kita, sikap kita sehari-hari bagaimana. Apakah kita mengasihi orang di saat-saat kamu nih ya kepepet podo-podo rak di duite. Saya lakukan itu terus. Ya, lakukan terus. Saya enggak pantang menyerah. Sampai akhirnya mendekati Desember, awal Desember seminggu itu masih kerjaan begitu. Minggu kedua mulai Bapak Ibu. Ada panggilan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya ada pendingan 2 pekerjaan yang belum saya bisa kerjakan karena waktu saja. Itu semua karena Tuhan loh, bukan karena saya. Bapak Ibu, makanya saya ucapkanlah syukur dalam segala hal. Seperti lagu yang pertama tadi itu ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, itu kesaksian saya ya. Semoga di tahun 2025 ini, 2025,
kita tetap berharap mbak Tuhan. Jangan sekali-sekali kita lepas dari harapan Tuhan. Lakukanlah duit tadi itu ya. Doa, usaha, ikuti Tuhan. Jangan sampai kita nggak punya duit, kita nggak mau ikuti Tuhan. Segala perintahnya Tuhan kita abaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Demikian Pak Gem. Puji Tuhan. Saya pikir duit tenan ya Pak. Ya, puji Tuhan. Memang tidak mudah ya. Ketika kita ngalami secara pribadi dengan apa yang sudah terjadi, tetapi percaya bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka dari Yesaya 43. Tema yang Tuhan taruh kuat dalam hati saya pagi hari ini bicara tentang new hope atau harapan yang baru. Ya, harapan yang baru. Saya akan bacakan terlebih dahulu Yesaya 43. Ini cukup panjang dari ayat yang pertama sampai yang ke-21. Harusnya sampai 28, tapi saya akan singkat sampai 21. Judul perikopnya adalah Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini sebuah janji yang luar biasa. Ya, kalau kita tadi sempat menyimak dari ayat yang pertama, Tuhan mengatakan di sini, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara, nanti ketika kita pulang dari tempat ini, coba kembali renungkan akan kebenaran firman ini dan coba pahami lebih lagi, ya, bahwa sepanjang waktu yang ada ketika Tuhan berikan dalam hidup kita, Tuhan itu selalu akan menempatkan kita benar-benar menjadi biji mata Allah. Seperti di sini juga dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Ya. Dan itu sesuatu yang gak main-main, ya, gak asal disampaikan. Karena ketika kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin, itu yang akan kita alami secara pribadi. Kemudian dikatakan, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Diulang kembali di ayat kelima, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya
supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka berbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 18 dan 19 di sini dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca, merenungkan akan Yesaya 43 ini, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menggerakkan hati saya untuk semakin yakin, semakin percaya bahwa sekalipun situasi kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi ketika kita bergantung, percaya, dan yakin bahwa janjinya ya dan amin, itu yang akan membuat sesuatu artinya bahwa hati, pikiran kita itu disegarkan kembali. Ya. Saya ingat beberapa bulan lalu, mungkin nggak sampai 2 bulanan lebih, pemilik dari tempat ini sempat WhatsApp ke bendahara, sampaikan, kemudian juga sampaikan ke saya juga bahwa tahun depan nilai kontraknya akan dinaikkan. Bapak Ibu Saudara, secara keuangan yang ada memang belum memungkinkan. Tetapi ya mau tidak mau, karena yang punya rumah bukan saya, tetapi beliau ini ya. Dan saya sudah sempat sampaikan bahwa kalau memang memungkinkan ya ada kebijakan-kebijakan yang lain. Tetapi saya kembali percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, termasuk gereja kita, ya. Kalau hari ini kita masih sewa, saya sangat yakin next satu saat kita akan punya tempat secara pribadi, secara permanen. Karena apa? Saya sudah cukup capek Bapak Ibu Saudara ya menghadapi kontrak. Karena apa? Setiap tahun, akhir tahun kita sudah mulai memikirkan, iki nanti bayarnya piye meneh. Kan gitu ya. Orang melihat, waduh keren ya, GBI Rock itu ada di ujung, tempatnya strategis. Ya, luar biasa. Hanya katanya, sayangnya parkirnya angel katanya gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian daripada sebuah kesaksian hidup. Ya, di mana gereja kita ini sudah hampir 13 kali pindah dari satu tempat ke tempat yang ada, yang saya pernah alami.
Tetapi saya sangat yakin apapun itu, selama kita mengandalkan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan. Di ayat 5 tadi dikatakan, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Artinya bahwa berkat itu dari manapun tempatnya, kalau Tuhan mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mungkin ada beberapa yang sudah mendengar kesaksian ini. Tahun 2003, ketika awal-awal mulai pengembalaan, dan waktu itu tempat juga masih sewa, dan tempatnya juga enggak terlalu besar karena jumlah jemaat tidak lebih daripada 25 orang. Ya. Dan luar biasanya ketika hari itu saya dengan Bu Monik sempat juga selalu bawa dalam doa apa yang akan kita bisa kerjakan ke depan. Kepercayaan yang Tuhan beri. Bahkan saya bilang bahwa pada waktu itu bicara tentang kesempatan, itu kesempatan. Tapi di dalam kesempatan itu ternyata tidak hanya bicara kesempatan, harus juga ada pilihan. Apakah kita akan memilih terus bergerak maju atau stop atau berhenti. Nah, memang pilihan kita itu akan menentukan next berikutnya. Nah, sampai satu saat ketika kami dengan kondisi yang seadanya, kami butuh juga beberapa hal yang harus diperlengkapi. Tiba-tiba Tuhan kirim satu jemaat, dan dia berjemaat hampir 2 bulan, ya 2 bulanan lebih dikit mungkin ya. Dan beliau ini orang yang sederhana, bukan pengusaha, dia seorang pekerja di pemerintahan. Dan kemudian satu saat beliau telepon ke Bu Monik, istri saya, dan memang pada waktu itu tidak seperti yang sekarang, nomor rekening sudah ada dan kita siapkan dengan baik ya. Artinya secara keuangan kita juga kalau ada yang ingin menanyakan dari bendara pasti akan siap menjelaskan semua masuk keluar dan penggunaan yang ada. Jadi ada tanggung jawab yang memang benar. Dan kami lakukan itu sudah dari dulu, dari awal. Dan ketika orang ini sempat telepon ke Bu Monik, istri saya, dia tanya, Bu, boleh minta nomor rekeningnya? Biasanya orang kalau ditanya nomor rekening itu, wajahnya itu biasanya langsung sumringah, Bapak Ibu Saudara. Ya, seger lah ya. Apalagi kondisinya pada waktu itu sedang, ya tadi seperti ya Pak Sayudi alami ya. Nah kemudian singkat cerita disampaikan nomor rekeningnya sekian, atas namanya Ibu Chan Monika, waktu itu masih seperti itu. Nah kemudian tidak dalam waktu yang lama beliau ini ngabari ke Bu Monik, Bu sudah saya transfer, itu perpuluhan beberapa waktu lalu yang sempat tertunda. Nah kemudian dia sampaikan, saya transfer, Bapak Ibu Saudara mungkin kalau membayangkan tahun 2003, ya orang mengembalikan perpuluhan mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta, maksimal mungkin. Tahun 2003 loh, berarti kan sudah 21 tahun yang lalu. Saya sempat ya, artinya dalam hati kecil saya negosiasi sendiri dengan Tuhan. Tuhan, iki piro Tuhan? 1 juta? Waduh kok 1 juta ya kurang lah ya. 2 juta gitu. Terus coba dibanyain lagi 5 juta. 5 juta banyak itu waktu itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi saya ingat bahwa kita nggak boleh membatasi Tuhan. Tapi manusiawi kita itu selalu seperti itu. Ketika orang mau mentransfer kita, piro yo ki yo sing ditransfer, berapa yang mau ditransfer, selalu akan yang muncul itu dulu, bukan ngucap syukur, tetapi piro, berapa, kan seperti itu. Nah, di ujung telepon
pembicaraan itu, beliau sampaikan, saya sudah transfer Bu, nominalnya 100 juta. Itu benar-benar luar biasa. Dan saya bilang, waduh ini sesuatu yang gak masuk akal lah ya, gak masuk akal sebetulnya. Satu, gereja kita pada waktu itu masih kecil. Jumlah jemaat juga baru 20-25 ya. Dan nomor rekeningnya juga atas nama pribadi Mas Yan. Nah, boro-boro kalau saya laporkan, nah kalau enggak tak laporke, tak pakai usaha sendiri, siapa yang tahu kan gitu. Nah, kemudian beberapa pengurus ya, termasuk almarhum Pak Chandra, dia sempat sampaikan, wah luar biasa ya Pak Roy ya, ini orang tuh hebat loh ya, taat, setia. Yang lain juga, iya ini orang memang luar biasa. Tapi Tuhan sudah kasih sesuatu dalam hati saya, bahwa yang hebat itu adalah Tuhan. Yang luar biasa itu adalah Tuhan. Jadi kalau bukan aku, bukan Tuhan yang menggerakkan orang ini, jelas dia pasti akan menghitung kancing dulu. Ini tak setor apa ora, setor apa tidak, kirim apa enggak. Walaupun yang terakhir kirim tapi mungkin diplesetnya dikit, enggak kan gitu. Jadi itulah realita yang ada. Makanya kalau kita nggak ngalami secara pribadi, kita nggak akan bisa berkata bahwa Tuhan kita itu ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali ke Yesaya 43, saya akan menggarisbawahi di ayat 18 dan 19. Dikatakan di sini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini berarti sesuatu yang sudah dicari otentiknya aja kan butuh penelitian yang jelimet ya, karena purbakala. Jadi sudahlah, nggak usah terlalu ngurusi hal-hal yang nggak perlu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Secara umum, kitab Yesaya pasal 43 ini ditulis dalam konteks pemulihan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Di mana umat yang telah mengalami pembuangan dan kesulitan karena dosa dan ketidaktaatan ya, yang mereka lakukan pada waktu itu. Dan juga mereka menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari keterpurukan dan melakukan hal-hal yang baru. Dan inilah pesan, harapan, dan pemulihan dari Tuhan kepada umatnya yang merasa terbuang dan penuh rasa bersalah pada waktu itu. Sehingga Tuhan memberikan janji bahwa Dia tidak akan membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu selamanya. Ini bicara secara keseluruhan. Tetapi kita akan bahas dari ada 2 poin yang saya tangkap dari ayat 18 dan 19. Di ayat 18 tadi dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang kita bisa pelajari adalah jangan kita sampai terjebak di masa lalu. Ya. Tadi saya sempat sampaikan, sempat saksikan ya, cara Tuhan yang ajaib memberkati ya gereja dengan mengirimkan orang dengan jumlah yang menurut saya luar biasa. Ya, sampai dengan hari ini pun itu jumlah juga masih cukup besar. Ya. Tetapi apakah kita akan terlena, kita akan nyaman dengan apa yang dulu Tuhan pernah lakukan? Ya. Nah, artinya sekali lagi, ketika kita mau menyambut tahun baru, ya tentunya kita selalu akan membawa kenangan-kenangan, baik itu tentang suka, duka, kegagalan,
kesalahan, ya, atau penyesalan yang kita alami selama tahun yang lalu. Bahkan Tuhan juga mengingatkan kita seperti yang tadi saya sampaikan, hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan. Tetapi Tuhan ingin kita melepaskan segala bentuk daripada semua masa lalu yang ada, ya, untuk agar kita ini memulai dengan sesuatu yang baru. Memulai sesuatu dengan pengharapan yang baru. Ya, artinya jangan sampai kita juga terjebak di dalam kenangan keberhasilan yang lalu, yang sudah berlalu. Ya, meskipun ada hal-hal yang tentunya patut untuk kita syukuri. Tetapi Tuhan kita ingin kita ini terus berkembang dan siap untuk menerima hal-hal yang baru. Jadi poin yang pertama kita bisa pelajari pada pagi hari ini adalah jangan terjebak di masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Apapun itu, ya, yang sudah biarlah sudah berlalu. Hari ini apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Saya sempat membaca sebuah kesaksian. Ini bagus sekali bicara tentang sebuah kesempatan. Saya sempat catat beberapa hal yang ada. Ini ada seorang anak muda yang senang traveling, suka berlibur, ya, walaupun itu membutuhkan biaya yang cukup besar, tetapi dia memang punya plan, ya, punya kesempatan untuk melakukannya hal ini. Nah, sampai satu saat dia mengunjungi negara yang penuh dengan salju, yaitu Swiss, ya. Dan beberapa kali ketika dia ada di tempat tersebut, dia melihat ada orang yang terbang di atas langit, ya, paragliding, ya, namanya. Nah, dalam hatinya dia berkata, wah, seru ya sebetulnya kalau bisa seperti itu. Karena tempatnya indah sekali, jadi mau tidak mau bisa melihat dari atas. Nah, tapi dia sendiri berkata bahwa, tapi enggaklah buat aku, karena aku tuh enggak berani ketinggian. Jadi enggak mungkin lah bagi dia itu, dia bisa melakukan hal itu. Nah, sampai pada satu saat, dia tiba-tiba dengan tour yang dia alami pada waktu itu, dia dari satu tempat ke tempat berikutnya, sampai satu titik dia diperhadapkan di sebuah kios atau toko yang memfasilitasi untuk orang bisa terbang, paragliding itu tadi. Tetapi dia tetap berkata bahwa, wah, enggak lah, gila ini kalau aku mau naik seperti ini. Enggak mungkin lah, dia bilang seperti itu. Baru dia berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba di sampingnya ada seorang bapak, ada seorang kakek, ada seorang yang sudah cukup tua. Dia tepuk pundaknya, dia sampaikan, apa kamu bakal terbang hari ini? Dia bilang seperti itu, anak muda. Jadi apakah engkau akan terbang hari ini? Dia kaget, dia ngomong, enggak lah, aku takut ketinggian. Dia bilang seperti itu. Lalu orang tua ini berkata, suatu saat pas kamu udah di umur seperti aku saat ini, kamu pasti akan menyesal, ya, dengan apa yang kamu tidak lakukan hari ini. Karena apa? Ya, aku sudah ngalami. Dia bilang seperti itu. Aku nyesel karena pada waktu itu aku enggak lakukan, berani terbang. Walaupun memang aku juga sama seperti kamu, ada rasa takut di dalam ketinggian. Nah, seketika itu juga Bapak Ibu Saudara, anak muda ini kemudian merenungkan, dan dengan, ya, tentunya itu sesuatu dorongan yang kuat, akhirnya dia
mendaftarkan diri untuk ikut paragliding itu. Dengan semua ketakutan yang ada, akhirnya dia bisa naik ke atas, didampingi memang, dan dia bisa melihat dari atas betapa indahnya pemandangan yang ada di bawah, bahkan di ujung sebelah kanan kiri ya, itu terlihat gunung-gunung yang luar biasa. Dan ketika dia ada di atas, dia menangis, dia kemudian turun, dan dia benar-benar merasa, wah, itu sesuatu pengalaman yang baru pertama kali dia alami. Tetapi apa yang dia lakukan adalah dia merenungkan, kalau bukan karena dorongan kata-kata dari orang tua tadi, dia mungkin nggak akan bisa ngerasain hal seperti itu. Tapi satu hal yang saya sempat catat adalah pergunakanlah kesempatan yang ada. Jangan sampai kita menyesal. Ya. Dan sekali lagi bicara tentang kesempatan, hidup ini adalah kesempatan ya. Memang kesempatan hidup ini, tetapi tanpa ada pilihan untuk kita melakukan, mengerjakannya, ya kita nggak akan bisa ngalami berbagai hal. Ya. Jadi pergunakanlah waktu-waktu yang ada ini. Selain kesempatan, tapi kita juga benar-benar memilih, ya, dan menyertakan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Dan saya benar-benar melihat bagaimana cara Tuhan itu sangat ajaib, ya, sangat ajaib. Tadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat tayangan di awal sebelum kita ibadah, kita praise and worship, sempat ditayangkan kolaborasi antara anak-anak RVC dengan Christy Grace. Beliau beberapa waktu lalu bersama dengan ibu gembalanya dari Holland, dari Belanda, datang ke tempat kita. Dan memang beliau ini seorang penyiar radio dan dia juga cukup aktif. Bahkan dia itu sudah mewawancara pemusik rohani yang ada di Elevation Worship, ya, Hillsong, kemudian Planet Shaker, dan beberapa hal yang ada. Dan beliau ini cukup aktif, suaranya bagus. Nah, sampai satu saat saya sempat tiba-tiba terlintas, ini anak-anak kalau mau biar kolaborasi satu lagu, cari lagu. Kemudian saya infokan ke ketua RPC-nya, Kak Yes Sika, dan kemudian dalam kondisi yang sebetulnya nggak memungkinkan waktu itu ya Yes ya, rasanya kok kayak di susu ya, kayak di buru-buru, karena banyak kegiatan, banyak aktivitas, cara nyelipkannya, latihannya juga bagaimana dan sebagainya. Tetapi kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kesempatan dan pilihan. Kalau mau tetap diadakan, ya kerjakan. Dan hasilnya tadi kita bisa lihat, saya ngomong luar biasa. Nggak kalah loh ya tempat kita ini dengan gereja-gereja besar yang ada di luar sana. Ya. Dan kreativitasnya saya benar-benar appreciate ya, memberi apresiasi buat anak-anak. Bahkan kemarin ketika saya didorong Felix dan tim dancer ya, Kak Febe ya, untuk Pak Gem ambil satu scene untuk dance, katanya seperti itu, karena mereka tahu saya ini seorang mantan break dancer, katanya seperti itu ya. Nah saya bilang, walah wis secara umur kon ya wis laule lah ya, sudah tua, jadi kalian aja lah. Si Felix ngompor-ngompori, Om, enggak apa-apa Om, diambil, paling enggak lama, biar sekalian gembalanya kita ini ngeri, katanya gitu. Ngerinya ngeri yang gimana ya, yang positif lah tentunya ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat ya, nanti coba tanya anak-anak itu di Instagram, kayaknya sudah diupload ya. Dan ada beberapa yang sempat kepingin orang Jawa ngomong nanggap saya untuk suruh
ngedance seperti itu. Ya, ini Pak Gembalanya mau dance katanya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan terjebak di masa lalu. Ya, apapun itu. Sekalipun tadi saya sampaikan, saya saksikan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi hari ini ketika kita keluar dari tempat ini, next berikutnya masih ada banyak hal yang harus kita hadapi. Ya, artinya tantangan, masalah, berkat dan semua yang ada. Tetapi satu hal, bahwa kalau kita menyertakan Tuhan, percayalah ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam setiap aktivitas kita. Seperti Filipi 3 juga ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi ayo, tahun 2025 kita harus semakin percaya. Temanya sepanjang tahun 2025 adalah the year of preparation. Ya, tahun di mana kita mempersiapkan semua. Apa yang dipersiapkan, Pak? Ya, tentunya hidup kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berkenan, ya seperti orang tua kepada anak. Apapun yang kita minta, pasti orang tua kita juga akan memberi. Pasti akan tepat waktu di mana sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Saya sangat yakin akan hal ini. Gak ada toh orang tua yang tidak memberi yang terbaik untuk anaknya. Makanya Bapak Ibu Saudara, tahun depan di awal saya akan sampaikan juga kelanjutan dari khotbah hari ini. Nah, bicara tentang bagaimana kita harus memiliki mimpi, keinginan, ya hal-hal yang tentunya membawa kita untuk melompat lebih lagi, ya, melompat bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa, lah aku ini sopo toh, aku ini kan cuma seperti ini. Bapak Ibu Saudara, tadi kalau kita baca di Yesaya 43 ya, tadi dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi jangan berkecil hati. Jangan merasa nggak bisa apa-apa. Percayalah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat yang ke-19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Artinya, ya ini yang sudah ada. Ya. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, kalau nggak ngerti kita harus tanya. Nah, tanyanya gimana? Ya baca firman Tuhan. Ikuti aktivitas yang ada. Ikuti persekutuan-persekutuan yang ada. Yang membangun iman percaya kita. Yang membawa kita untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ya. Ada banyak cara sekarang ini. Melalui gadget, ya, melalui sosial media. Semua sudah tersedia. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kalau Bapak Ibu Saudara berjemaat di mana kita ditempatkan, libatkanlah diri kita di dalamnya. Agar kita ini benar-benar bisa ngerasain, tahu, dan kebenaran firman juga katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana ketika kita ini bersinggungan dengan orang lain, bahkan kita ketemu dengan orang yang mungkin sedikit agak membuat kita ini kecewa atau apa, bahasa Jawanya greget itu apa ya, pokoknya yang bikin kita itu sakit hati. Nah, bagaimana jengkel katanya ya. Nah, bagaimana respon kita? Apakah kita tetap mengacu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yang lalu Ibu Elizabeth Philip katakan bahwa bagian Tuhan itu adalah memberkati setiap kita, bahkan sudah menyediakan kasih karunia. Karena itu kuasa yang Tuhan miliki. Ya. Nah, bagian kita tentunya kita juga harus melakukan kebenaran-kebenarannya. Ya, ada bagian di mana kita juga harus
melakukannya. Ya. Dan hari ini sekali lagi dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Jalan di padang gurun itu nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sempat beberapa tahun yang lalu ke daerah Parangtritis, ya, di sana ada satu tempat yang cukup luas dan pasirnya itu seperti yang ada di mana? Timur Tengah, ya. Nah, kita ketika jalan itu ya bisa lewat lurus, bisa kanan, bisa kiri, dan semua jalan. Tetapi sulit untuk menemukan ketika kita ada di tengah-tengah mau ke arahnya mana. Bisa jadi ketika kita lurus ternyata kita harus berbalik. Seperti itu. Tetapi di sini dikatakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Kemudian dikatakan, dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya sekali lagi, poin yang kedua, yang pertama tadi adalah apa tadi, Bapak Ibu? Jangan terjebak di masa lalu. Yang kedua, melangkah dengan iman. Melangkahlah dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Meskipun bangsa Israel sedang dalam keadaan yang buruk, terbawa ke dalam pembuangan jauh dari tanah air mereka, tetapi Tuhan berjanji untuk melakukan sesuatu yang baru. Bahkan Tuhan berjanji akan membuka jalan di tempat yang tidak mungkin. Bahkan tadi dikatakan di padang gurun. Sehingga dalam hal ini Tuhan ingin kita melihat apa yang ada di depan sana itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita ngalami pembaruan yang berasal dari Tuhan. Ya, meskipun ada banyak tantangan, ya, masalah yang mungkin menghambat akan pergerakan kita. Tetapi ya, artinya bahwa kalau kita mau ngadepi tahun-tahun ke depan, masa depan yang ada di depan sana, itu bukan hanya bicara tentang apa yang akan kita rencanakan atau berharap dengan hal-hal yang baik, ya, tetapi kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita ini melibatkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Saya sangat yakin banget Bapak Ibu Saudara dari apa yang tertulis di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya sekali lagi bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan. Siapapun kita. Kemudian demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memiliki iman, percaya bahwa ini adalah janji Tuhan atas hidup kita pribadi lepas pribadi, ya kita nggak akan ngalami. Karena kita hanya berdasarkan apa kata orang. Loh, itu kan katanya tertulisnya seperti ini. Tapi itu benar nggak buat aku? Nah, saya katakan firman Tuhan ini untuk setiap kita orang yang percaya. Bagian kita adalah mempercayainya. Bagian kita adalah mengerjakan apa yang memang itu menjadi bagian kita. Dan percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Termasuk hari ini, Bapak, Ibu, Saudara siapapun yang hadir di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Tangkap doa secara pribadi. Tuhan, ini akhir tahun 2024. Firman-Nya mengatakan bahwa jangan terjebak di masa lalu. Dan yang kedua,
melangkah dengan iman. Apa yang akan aku kerjakan ke depan? Apa yang harus aku koreksi? Untuk tahun depan, aku semakin mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, dan saya sering katakan, pengalaman pribadi kita itu bukan kebenaran. Ya, kebenaran adalah firman Tuhan. Tapi pengalaman-pengalaman kita itu membawa kita untuk semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Kalau kita meyakininya, kalau kita benar-benar percaya. Ya. Saya sangat yakin, hari ini kalau saya boleh ada, sebagaimana saya ada, itu pun juga karena Tuhan. Dan saya yakin ke depan, Tuhan masih akan agendakan hal-hal yang ajaib untuk saya ngalami secara pribadi. Ya. Dan sampai di mana waktunya, kalau memang itu sudah waktunya Tuhan, ya kembali kepada apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita masing-masing. Tetapi percayalah bahwa hari ini kita akan mengalami terobosan-terobosan baru di tahun ke depan. Percayalah, ya, jangan melihat kanan kiri bangkunya kok hari ini banyak beberapa yang kosong, ya. Tetapi ini sebuah privilege buat kita semua yang hadir, bahwa ini sebuah kesempatan untuk kita diingatkan kembali. Kita memiliki pengharapan yang baru, new hope, harapan yang baru untuk tahun 2025. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Saya undang pemain musik, kita naikkan satu pujian. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman katakan, imanku yang sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama di akhir minggu ini Tuhan, di tahun 2024. Sungguh kami mau terus merenungkan akan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai dengan detik ini. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami tidak memikirkan masa lalu kami lagi Tuhan, tetapi kami mau terus berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Dan kami siap untuk menginjak tahun baru di 2025 bersama dengan Engkau, dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan firman-Mu katakan bahwa Tuhan yang membukakan jalan buat setiap kami di padang gurun sekalipun Tuhan. Secara manusia itu mustahil, tetapi kami bersama dengan Tuhan, firman-Mu katakan tidak ada yang mustahil buat setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami menguatkan iman kami. Kami mau berkomitmen kembali Tuhan, bahwa kami mau punya iman yang teguh, berjalan bersama Tuhan, tidak takut dengan apa kata dunia ini, tidak takut dengan prediksi dunia ini, tetapi ketika kami ada bersama dengan Tuhan, kami percaya kami mampu melewati setiap semuanya Tuhan. Badai kehidupan kami, persoalan kami percaya kami mampu bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang Tuhan percayakan buat kami. Kami kirimkan blessing yang terbaik, Tuhan yang berkati dengan kesehatan, Tuhan yang berkati dengan hikmat, Tuhan yang berkati dengan terus roh kepekaan akan Tuhan. Visi misi yang daripada Tuhan, Tuhan tanamkan untuk Bapak Ibu Gembala kami, sehingga kami setiap jemaat Tuhan GBI Rock Semarang boleh mengerti apa yang menjadi mau Tuhan untuk kami kerjakan buat kehidupan kami, dan hidup kami semuanya boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan. Ya, ini udah. Chef, udah mulai chef. Nggak ngobrol. Salam warga kerajaan, senang bertemu dengan saudara sekalian yang mengikuti ibadah baik secara onsite maupun online. We are glad you are home. Sekarang saatnya Rock News sambil saya mau masak nasi goreng mentega yang enak, simple, dan mudah pol. Pertama-tama kita masukkan menteganya. Kemudian kita masukkan bawang putih. Oke, kita tunggu sampai wangi dan sedikit kecoklatan. Saya juga nunggu saudara buat JNKM loh. Kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Mari bergabung dalam komunitas-komunitas yang ada di gereja ini supaya kita semua dapat saling mendukung, kemudian juga dapat saling membangun dan juga bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini bahan yang paling penting, nasi putih. Sama seperti doa, mari saudara sekalian bisa terlibat di dalam doa-doa malam yang ada. Kita bisa sama-sama mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara, juga pergerakan gereja yang ada.
Masukkan nasi putihnya. Ini baunya sudah kemana-mana ya, saudara. Nah, sekarang kita masukkan bumbu-bumbunya. Ini ada kaldu bubuk, merica, garam. Juga kita mau tambahkan mentega lagi ya, biar lebih sedap dan berwarna. Sama seperti kita, juga harus lebih berdampak dan memberikan warna bagi gereja di mana tempat kita bertumbuh melalui pelayanan-pelayanan yang ada. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi kontak person berikut ini. Nah, ini sudah matang ya, saudara. Bisa kita sajikan ke piring. Nah, ini supaya lebih cantik dan lengkap, kita bisa tambahkan timun dan tomat. Seperti ini ya, saudara, bisa kelihatan lebih segar. Oh ya, saudara, ibadah minggu depan nggak lengkap tanpa kehadiran saudara loh, jadi jangan lupa datang ya. This is it, Rocknews minggu ini. Cobain ah. This is it, Rocknews minggu ini. Cobain ah. Enak banget. Masak nasi goreng yang bikin wong ayu. See you and God bless you. Kita melihat beberapa generasi di dalam Natal ini. Salah satunya tentu saja yang paling muda adalah Mary, ya. Itu mungkin generasi Z, Gen Z. Dan kita bicara tentang Yesus, generasi Alpha, ya. Kalau kita lihat generasi sekarang. Tetapi juga ada baby boomer, yaitu Hannah dan Simeon. Dan juga ada generasi X, mungkin yaitu Zakaria Elizabeth. Tapi saya mau bicara tentang the working force. Kenapa? Yaitu datanglah tentara malaikat memberikan puji-pujian, choir dari sorga kepada para gembala. Saudara, kita tahu Yesus menyebut dirinya, I am the good shepherd. Actually, the good and the shepherd. The shepherd. Gembala aku, Yesus. Karena itu saudaraku, dan juga dia dilahirkan, jangan lupa saudara, kenapa begitu mudah para gembala menemukan Yesus? Dia ada, yaitu saudaraku di menara domba. Ya, Migdal Eder itu adalah satu tempat khusus di mana semua domba di sana tidak untuk sate kambing, tetapi untuk persembahan di bait Allah. Dan harus dipastikan yang lahir tidak ada cacatnya, tidak ada tulangnya yang patah, tidak ada yang besar sebelah, panjang sebelah, tidak. Harus perfect. Dan di sanalah Sang Mesias dilahirkan. Saudara mungkin saudara bisa mengerti pada akhir tahun ini, saudara mungkin menghadapi seperti para gembala itu, menjaga di waktu malam. Mungkin di malam buat saudara, mungkin ada kesulitan yang saudara hadapi, tapi jangan lupa apa yang dinyanyikan oleh para malaikat pertama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nama Tuhan El Elyon, the highest God, ya, Allah yang paling maha tinggi, El Elyon. Tetapi saudaraku, kemuliaan itu bukan cari di bumi ini, apalagi buat diri sendiri, tapi kemuliaan bagi Allah. Akibatnya adalah Tuhan memberikan shalom, damai sejahtera yang kita cari itu, yaitu bagi siapa yang berkenan kepadanya. Terjemahan yang berkata, goodwill toward men. Setiap orang yang punya goodwill pasti berkenan pada Tuhan. Karena segala berkat dan segala perintah Tuhan adalah untuk kepentingan manusia. Saudaraku, ini mewakili generasi XYZ. Mungkin ini saudara in the working force. Mungkin saudara sedang seorang ibu rumah tangga. Dan saudara sedang mengalami malam hari. I give you good news. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. In the city of David. In the Bethlehem. Bethlehem bukan cuma rumah roti. Bethlehem itu adalah the city of the warrior. Saya orang Surabaya, saya bangga. Sebab kota pahlawan, saudara ya. Sebab akan ada kota kerupuk, ya, kota udang.
tetapi Bethlehem adalah the city of the warrior. Karena itu Yudas mengira Yesus akan melawan kepada Pontius Pilatus. Tapi Yesus datang dengan kasih yang pertama. Tetapi yang kedatangan yang kedua, dia tidak lagi datang dengan keledai berwarna putih. Dengan maksud damai, dia datang dengan kuda berwarna putih untuk menghakimi dan menghukum hari-hari ini. Begitu banyak serangan kepada Israel dan sebentar lagi kepada Kristen. Dan dikira Tuhan diam aja. God is not to be mocked. Tuhan tidak untuk yaitu dipermalukan. Karena itu telah lahir bagimu. Luar biasa. Mungkin banyak orang mengerti ini. Tetapi bagimu dan bagiku telah lahir Kristus Juru Selamat. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. God bless you. Amin. Haleluya, diberkati, amin. Amin. Tadi sambil mendengarkan khotbah Pak Gembala, saya jadi teringat satu kutipan. Saya pernah baca tertulis seperti ini. Masa lalu adalah pengalaman, masa kini adalah tindakan, dan masa depan adalah kesempatan. Jadi kita mau ambil kesempatannya, it's okay masa lalu, berdamailah dengan masa lalu kita, ambil tindakan yang pasti sekarang dan yakin, percaya bahwa di masa-masa berikutnya pun Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk ke pengumuman, adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Adakah? Oh, satu keluarga ini tadi ya. Selamat datang di GBI Rock. Yang di belakang itu baru kan? Betul ya? Oh ya betul, di belakang Kak Cindy ya. Selamat datang juga di GBI Rock. Di belakang Olin ini juga baru pertama kali hadir. Kami mengucapkan selamat datang. Kita ini bukan orang asing, kita satu keluarga di hadapan Tuhan. Amin. Bagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang berdomisili di Semarang dan mungkin di minggu depan bisa hadir kembali bersama dengan kita di ibadah yang sama di hari Minggu jam 9 pagi begitu ya. Nah, untuk pengumumannya yang pertama untuk Komsel itu masih akan libur sampai tanggal 2 Januari. Jadi di minggu ini itu sampai tanggal 2 masih libur, tetapi untuk doa malam itu sudah berjalan ya, betul. Di tanggal 3 itu semua kegiatan mingguan telah berjalan. Jadi cuman Komsel aja yang mungkin masih libur di minggu ini, tapi untuk doa malam tetap ada di hari Jumat jam 7 malam gitu. Lalu untuk ibadah minggu depan, ibadah awal tahun akan dilayani oleh Bapak Gembala kita kembali. Saya mau mengajak kita semua yang hari ini hadir, boleh datang kembali minggu depan di jam 9 pagi di tempat ini. Kita mau dengar kelanjutan khotbahnya Pak Gembala tadi hari ini gitu ya. Season 2-nya. Oke. Dan yang pasti akan ada banyak hal yang akan disampaikan untuk melalui tahun-tahun yang baru. Dan kita mau lebih lagi percaya dan berharap pada Tuhan. Amin. Dan untuk ibadah Rocky, anak-anak sekolah minggu juga tetap ada jam 9 pagi juga di lantai 1. Jadi boleh diajak anak-anaknya begitu. Dan yang berikutnya untuk persembahan, masih dengan 2 cara. Yang pertama adalah melalui amplop mandiri. Amplop bisa diambil di atas kotak persembahan yang di kanan kiri pintu keluar ini, yang nanti boleh dimasukkan ke dalam kotak setelah ibadah ini selesai. Atau yang kedua melalui QRIS. Ini juga QRIS-nya ada tersantum di expander di belakang, jadi nanti bisa scan juga dengan minta tolong disertakan kode uniknya 01 untuk persembahan perpuluhan, 03 untuk persembahan umum atau syukur, dan 05 untuk pembangunan gitu ya. Itu saja. Dan saya sebelumnya mau mengucapkan, mumpung meskipun belum tahun baru sih, tapi selamat Natal, karena kemarin kita sudah merayakan Natal, dan selamat tahun baru 2 hari lagi gitu. 2 hari lagi ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, di ibadah terakhir kita di tahun ini, saya mau ngajak kita semua bangkit berdiri, boleh? Kita mau berdoa sama-sama untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk tahun ini, hari-hari kami Tuhan, kami selalu diingatkan bahwa hidup kami ini Tuhan akan selalu
penuh dengan harapan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang disampaikan Tuhan, kami diberkati lebih lagi Tuhan, dan ajar kami Tuhan agar di masa depan kami, di hari-hari depan kami juga boleh menyongsong kesempatan-kesempatan yang ada bersama dengan Engkau dengan iman yang percaya padamu Tuhan. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan kami percaya bahwa setiap apa yang kami berikan ini Tuhan berkenan di hati-Mu, dan biarlah setiap apa yang kami berikan Tuhan bentuk ketaatan kami ini Tuhan, Engkau yang turun tangan langsung mengurapi dan memberkati. Kami juga percaya gereja-Mu yang mengelola Tuhan akan lebih lagi Tuhan bertumbuh Tuhan, dan setiap apa yang kami berikan boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bawa setiap persembahan-persembahan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja. Engkau yang berkati kami lebih lagi Tuhan, dan kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami berikan dengan ketaatan kami Tuhan pasti akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami bawa persembahan kami hanya di dalam nama-Mu saja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya bersama dengan istri dan anak mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat yang ada sepanjang tahun 2024 ini. Kita sudah lewati dengan berbagai hal yang ajaib tentunya, dan pastikan tahun depan Bapak Ibu Saudara di minggu pertama hadir, karena kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan sekalian mengisi permohonan doa kita. Ya, ini sesuatu yang setiap tahun kita kerjakan, kita lakukan. Doa-doa kita ini kita tuliskan, dan Tuhan sendiri nanti yang akan menjawabnya. Dan pastikan sekali lagi untuk hadir, karena selain kita mengisi prayer request, tetapi kita juga akan mendapatkan kenang-kenangan di awal tahun 2025 ini nanti. Sebuah, tolong bisa ditayangkan? Iya, kelihatan nggak ini? Ya, ini gelangnya Rock Semarang, ya. Keren ini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya bukan masalah bahannya, saya kepingin bahannya lebih yang berkualitas, tapi ternyata ono rego ono rupo katanya kan gitu ya. Tapi setidaknya ini menjadi inspirasi buat kita. Saya sudah pakai sebelumnya. Ini sesuatu yang menurut saya keren lah ya. Wah, itu kan tinggal anak-anak muda katanya kan seperti itu ya, Pak Agus Dirwanto ya. Jangan khawatir Pak. Bapak ketika pakai gelang ini langsung yang ngomong, Pak umurnya kok wes akeh men, pasti langsung wah kok saya kita tambah nom Pak katanya gitu ya. Jadi siapkan kita untuk masuk di tahun 2025 dengan semakin semangat, semakin berjiwa muda ya. Tidak ada yang tua di tempat kita ini ya, senior ada, tetapi yang tua-tua sudah mungkin nggak ada di tempat kita ini ya. Jadi ayo siapkan yang mau bepergian, mulai dipikirkan lagi untuk kita bisa terima, karena kalau enggak, saya baru coba diskusikan dengan tim yang ada, besok dikasih lagi apa enggak ya, kan masih ada Pak katanya gitu. Nah saya bilang ini momentumnya, jadi tolong minggu pertama tahun 2025 kita bisa hadir sama-sama. Ya, itu saja. Sekali lagi terima kasih buat semua tim yang melayani hari ini, luar biasa. Tolong beri aplaus buat mereka. Ini keren-keren ini ya. Ya, saya percayalah Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini. Bapak yang penuh kasih, kembali kami bersyukur atas anugerah-Mu sepanjang tahun-tahun yang ada ini. Dan kami bersyukur buat berkat-Mu, bersyukur buat pelajaran-pelajaran yang ada, bahkan penyertaan-Mu atas setiap kami. Dan sebentar kalau kami akan mengakhiri ibadah, menutup tahun 2024 ini, kembali kami menyerahkan untuk
tahun yang baru ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang akan memimpin kami untuk hidup kami seturut dengan kehendak-Mu dan terlebih memuliakan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan otoritas-Mu. Kembali hamba-Mu berdoa, mintakan blessing-Mu buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Di akhir minggu tahun 2024 ini, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala apapun yang akan kau kerjakan. Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Selamat Tuhan hari memberkati, Minggu. selamat tahun baru.